سبحان ملك المعبود سبحان ملك الموجود سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. Malam yang keempat ini sebuah hadis saja dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang dikenal oleh kita yaitu dengan Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat, ya Ibnu Abbas, ma khairul ayam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Pertanyaan 3 mau pulang nanti hadiah. Jadi kata sahabat, wahai Ibnu Abbas, ma khairul ayam, apa sebaik-baik hari? Kira-kira apa Pak? Apa sebaik-baik hari? Kata Ibnu Abbas, sebaik-baik hari adalah yaumul Jumat, hari Jumat, ya, yang mana di hari itu amal dilipat gandakan, terlebih di bulan Ramadan lagi dilipat gandakan 10. Amalan sunnah saja di bulan Ramadan seperti fardu, yang fardu maka seperti 10 kali fardu. Itu Ramadan, manfaatkan. Mana tahu enggak nyampe Ramadannya akan datang lagi. Inilah Ramadan kita yang terakhir, oleh karena itu maksimalkan ibadah, maksimalkan. Ya, hari Jumat ini sebaik-baik hari, bahkan hajinya bagi orang yang tidak mampu. Dari mandinya saja Allah, yaitu mereka sudah memintakan ampun kepada kita. Allah maghfir liman yaghtasala wa hadara Jumat. Ya Allah, kata para malaikat, ampunkan bagi orang yang mandi di hari Jumat dan hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Mandinya sudah dimintakan ampun Jumat. Lalu kata sahabat, wahai Ibnu Abbas, ma khairul syuhur, apa sebaik-baik bulan? Apa sebaik-baik bulan? Kata Ibnu Abbas, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa dinamakan Ramadan? Sebab bulan, nama-nama bulan, nama-nama bulan itu identik dengan yaitu sifat manusianya di waktu itu. Misalnya Zulqa'dah atau Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Kenapa dinamakan Zulqa'dah atau Zulqa'dah? Ini karena di waktu itu orang Mekah duduk santai menunggu barang dagangan, maka dinamakanlah Zulqa'dah. Sifat manusianya. Kenapa dinamakan Dzulhijjah? Karena ada bulan haji, karena orang menunaikan ibadah haji. Kenapa dinamakan bulan Al-Muharram? Karena di saat itu banyak yang diharamkan pantangan Allah. Begitulah Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Sebabnya dinamakan bulan Ramadan diambil dari kata Ramadan. Ramadan yang artinya panas terik yang membakar. Panas terik yang membakar. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini paling dekat yaitu matahari dengan bumi. Jadi bumi beredar mengitari matahari secara opal, ya, bukan bulat. Maka di waktu bulan Ramadan itulah jarak terdekat antara bumi dan matahari. Kira-kira yang hadir di sini ada enggak yang tidak pernah melakukan dosa? Setiap kita pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam pasti punya salah, punya dosa, besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan dosa. Orang yang baik adalah jika melakukan dosa, kesalahan dia cepat bertaubat. Itu saja. Melakukan kesalahan cepat bertaubat, sadar kepada Allah. Ini sebaik-baik manusia. Jadi dibakar dosa kita yang 11 bulan. Jauh dengan agama, ya, jauh dari tuntunan, menentang Allah, melawan Allah, melakukan maksiat, perjudian, mabuk, maka didatangkan oleh Allah dengan Ramadan. Kalau diibaratkan nih, seperti yaitu pendulang emas. Seperti pendulang emas, setelah yaitu didulang dari kali diangkat untuk memisahkan emas dengan batunya, kerikilnya, maka diberikan air aksa. Supaya apa? Supaya pisah antara emas dengan batu, ya, batu atau kerikil. Apa cukup dengan air aksa? Tidak. Untuk memurnikan emas itulah perlu pembakaran. Begitu maksudnya. Ya, dan pembakarannya tidak sembarangan. Apinya harus warna biru, Pak. Warna api yang pertama kuning,
warna yang kedua merah, warna yang ketiga biru, itu warna ketiga. Nanti di neraka apinya hitam, itu warna keempat. Ya, jangan khawatir, itu full udah. Ya, jangan khawatir nanti Ustaz kurang panas dah. Itu sudah full panasnya neraka. Ya, yang siap-siap saja pokoknya. Jadi dibakar emas tadi dengan tingkat tinggi, tingkat yang ketiga apinya biru. Supaya apa? Supaya memurnikan emas sehingga karatnya full 24 karat. Ya, begitu dibakar emas tadi, maka murnilah dia asli menjadi 24 karat. Kalau cuma asal bakar-bakaran saja, cuma sekarat ya, cuma sekarat itulah yang dinamakan mas misno, mas kitno barangkali sekarat dia. Ya, itu asal bakar itu. Jadi harus betul-betul dibakar, ya, apinya yaitu yang panas luar biasa sampai biru, maka menghasilkan 24 karat. Begitulah kita didatangkan oleh Allah. Sayangnya Allah karena dosa kita banyak, sebab yang masuk surga itu orang yang bersih, Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa masuk kepada surga, bertemu dengan Allah masuk surga yang sudah bersih. Hati kita masih kotor, maka didatangkan Ramadan, dibakar dengan Ramadan, panasnya Ramadan dengan berpuasa tadi. Ya supaya apa? Supaya dosa kita bersih, hati kita bersih. Ustaz, masih tersisa juga dengan Ramadan, puasa Ramadan tidak memberikan bekas, masih banyak dosanya, marah-marahan sama orang, yang judi masih hobi, mabuk juga begitu, masih ada Ustaz. Maka apa yang Allah lakukan? Allah datangkan penyakit. Ya, Allah datangkan penyakit. Dengan penyakit itu Allah yaitu hapuskan dosa, kiparat dosa, bahkan tertusuk duri saja di jalan itu bisa menghapuskan dosa. Masih juga Ustaz, masih banyak barangkali sampai hitam hatinya, susah dicucinya, banyak dosanya. Apa yang Allah lakukan? Di waktu sakaratul maut, Allah susahkan matinya. Hati-hati jangan suzon, Pak ya. Kalau ada nanti ahli ibadah, ya tukang puasa, tukang sholat, tukang sedekah, haji, tapi matinya susah, itu jangan dulu sangka. Kenapa? Allah habiskan penderitaannya di kala itu. Allah bakar dosanya dengan panasnya sakaratul maut. Sampai kata Nabi, seandainya seluruh air yang ada di dunia dituangkan ke mulutnya, maka tidak akan terobati dahagannya. Memang begitu dia. Dihabiskan penderitaan si mayit tadi. Supaya apa? Supaya kesana tinggal kesenangan tadi. Masih ada juga Ustaz yang tersisa. Ini luar biasa orang ini. Dengan Ramadan dibakar nggak habis, masih tersisa. Didatangkan penyakit, masih tersisa juga. Padahal berapa? Dihantam dengan sakaratul maut yang luar biasa, sakitnya memedihkan, masih tersisa juga. Apa yang Allah lakukan? Alternatif terakhir, neraka.